Halo sahabat CUPK Jalan, hari ini kita akan menuju ke suatu tempat dan bertemu dengan salah satu anggota kita yang sedang menjalankan usaha produktif. Jadi usaha beliau ini terletak di Kabupaten Landak, khususnya di Kecamatan Meranti. Nah, kira-kira apa usaha yang sedang beliau jalankan? Ayo kita caps. Bekerja dan berkarya dalam menggapai harapan bersama, mensejahterakan anggota dalam semua aspek kehidupan, jadi cita-cita mulia, profesional serta keramahan dalam pelayanan. Oke teman-teman, kurang lebih 6 jam perjalanan dari kota Pontianak, akhirnya kita bisa tiba di TP Meranti. Jadi TP Meranti ini adalah TP yang ke-43 CU Pancurkasih yang terletak di Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Dan sekarang sudah menunjukkan setengah 4 dan pelayanan juga sudah ditutup. Dan kebetulan di sini masih ada teman-teman yang bertugas. Oke, ayo kita masuk. Halo Kak Rika. Apa kabar? Jadi Kak Rika inilah kasir kita di sini. Dan di sini ada Bang Baro, Pak Aceh dan Pak Yohanes. Dan setelah ini kawan-kawan akan bersiap-siap. Jadi kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi di mana kita akan berbincang-bincang. Mari kita sapa beliau. Selamat sore, Bruder. Sore. Saya Gary dari CU Pancurkasih, Bruder. Saya Bruder Iben di Asrama Meranti. Silakan duduk. Terima kasih, Bruder. Mari. Oke, Bruder, terima kasih karena sudah menyebut kami pada sore hari ini. Sama-sama. Jadi hari ini kami datang sini buat ngobrol, Bruder. Ngobrol, bincang-bincang santai lah. Ya, siap. Jadi tentang usaha produktif yang sekarang Bruder jalankan. Siap. Mungkin sahabat-sahabat CUPK mungkin belum ada yang mengenal Bruder. Ya. Mungkin Bruder bisa perkenalkan diri dulu. Oh ya, oke, baik. Baik, saya memperkenalkan nama. Nama saya Bruder Friben Korisen MSC. Lebih mudah diingat itu Bruder Iben. Bruder Iben. Ya. Dan asal saya itu saya memang jauh dari Kalimantan. Saya dari Maluku Tenggara, dari Kepulauan Aru. Tempat produk mutiara terbanyak di Aru. Dan latar belakang pekerjaan keluarga saya dari kecil memang nelayan, hidup Nelayan, kami di situ ya. Dan di sana ya setiap hari ya cari ikan, mutiara, dan sekarang itu rumput laut agar-agar terkenal ya. Dan kami 8 bersaudara, saya anak ketiga. 8 bersaudara. Nah, yang ketiga. saudara, orang tua masih ada semuanya, bapak, mama, dan kami yang cowok 4 orang, cewek 4 orang, jadi genap pas. Oke, Bruder. Jadi aktivitas Bruder sehari-hari di sini apa, Bruder? Aktivitas saya setiap hari, saya juga sebagai pembina asrama di Asrama Tikudus Meranti, dan saya mulai tinggal tugas di Asrama Meranti ini 2015. 2015, berarti sekitar sekarang berarti sudah Masa 8, karena 8 saya tahunan. saya kesini tuh 2014, 14. tapi sempat di 2014 tanggal 22 Agustus saya tiba di di Darit, dan saya sempat di Darit beberapa bulan. 2015 baru saya langsung di Meranti. Iya, ke asrama. Dan tentang biarawan, Bruder. Jadi sudah berapa lama Bruder jadi Iya, jadi rohaniawan? Saya masuk biara itu 2009. 2009. Dan saya mempersembahkan diri, mempersembahkan semua hidup dan segala diri saya itu 2019 yang dikatakan dengan kawal kekal. Kalau seorang bruder atau suster biasanya itu kawal kekal ya. 2019. Ya. Jadi dari 2009 itu saya mempersembahkan. Sebelum di Meranti, Bruder tugas di mana? Sebelum di Meranti saya pembinaan di Jawa Tengah, di Purworejo. Purworejo. Ya. Oke. Nah, tentang usaha nih, Bruder. Ya. Jadi jenis usaha apa yang sekarang lagi Bruder jalankan? Oke, baik. Pertama, usaha yang saya jalankan di Asrama Meranti yaitu berkebun. Berkebun. Jenis kebunnya apa? Saya di sini tuh sayur-sayuran. Sayur-sayuran.
tentang luas lahan nih Bruder, berapa kira-kira? Luas lahan untuk di belakang asrama itu masih diperkirakan itu kira-kira 2 hektar. Nanti saya akan minta bantu. Terbiasa Pak Yohanes yang bisa punya alat khusus untuk mengukur berapa luas dan lebar lahan tanah. Dan dari sini sekitar 2 kilo itu jalan masuk kampung itu 2 hektar juga. Yang saat ini sudah diolah, rencana mau tanam cabai juga. Jadi jumlah lahan yang sudah ditanam berapa Bruder? 4 4 hektar. Ya. Tentang sistem pengelolaan nih Bruder, macam mana? Bagaimana? Sistem pengelolaannya pertama Perawatannya. itu perawatannya pertama untuk kerja dulu ya, lahan yang begitu banyak tentu saya tidak akan kerja sendiri. Anak-anak itu mereka belajar di asrama itu salah satu selain untuk membentuk intelek kemampuan mereka dengan pelajaran, tapi juga di sini untuk dibentuk dengan pembentukan karakter, sehingga pada saat hari-hari kosong mereka mengambil waktu untuk membantu saya untuk bisa membuka lahan, membersihkan lahan yang ada di sekitarnya, sampai pengolahan lahan, bagaimana cara mengolah tanah, bagaimana cara memupuk dan lain sebagainya. Tapi juga untuk membuka lahan yang banyak itu, yang luas 4 hektar itu, saya tahun kemarin sampai tahun ini saya akhirnya mau tidak mau harus membayar orang untuk biar lebih cepat dan lebih menghasilkan. Ya. Di sini saya tangkap Bruder ada motivasi. Ini ada Ya. 2 motivasi ya. Motivasi finansial sama motivasi spiritual. Ya. Jadi mungkin yang pertama saya tanya tentang motivasi spiritual. Jadi bagaimana Mas Bruder? Oke, baik. Saya memang di sini sebagai seorang biarawan ya. Dan saya sendiri sudah sampaikan ke teman-teman pastor, frater dan bruder yang lain, saya akan terjun ke masyarakat dan saya akan menunjukkan wajah gereja yang sebenarnya. Jadi mimbar yang nyata itu bukan cuma saya akan berkata-kata di depan umat, tapi saya harus membawa mimbar itu ke umat untuk menunjukkan bahwa wajah gereja yang sebenarnya, untuk menghidupkan, memberikan cinta seperti ini dengan perbuatan nyata. Ya. Motivasi Sehingga spiritual, itu prinsip saya. Sehingga saat ini saya bukan hanya berkata-kata di depan umat dengan memakai jubah yang suci itu, tapi jubah yang suci saya bawa ke umat, dengan mimbar yang suci itu saya membawa ke tengah-tengah realita yang terjadi di sana ya. Itu tentang motivasi spiritual. Ya. Jadi yang kedua ini Bruder, tentang motivasi finansialnya Bruder. Ya. Jadi, seperti apa? Untuk finansial pertama itu kita mendidik masyarakat baik dari segi rohani, bahwa menunjukkan bahwa semua yang kita buat ini semua itu Tuhan yang memberikan segalanya. Lalu finansialnya itu kita mengajak mereka untuk melihat peluang yang ada. Ya, peluang yang ada. Iya. Karena begitu banyak peluang-peluang yang saya sendiri dari 2015 itu saya sendiri melihat peluang itu, dan itu akhirnya banyak yang mendiamkan peluang yang ada. Tanah-tanah yang ada, kalau dalam konteks bisnis itu tanah uang semuanya. Iya. Tapi orang selalu oh tanahnya tidak bagus, padahal itu tanah uang semuanya. Jadi itu yang bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melihat tanah itu tanah uang. Melihat pohon karet itu jangan melihat pohon karet, tapi melihat uang di sana. Pohon sawit bukan cuma sawit, tapi saya melihat uang di sana. Akhirnya semua menghasilkan uang. Walaupun harga karet turun, saya tetap kerja karena saya melihat uang di sana. Jadi panen tertinggi di kebun ini berapa? Tahun kemarin untuk jagung itu 3 ton. 3 ton. Nah, itu yang paling ya, Itu 1 tahun. 1 tahun ya 4 bulan. 4 bulan berarti kalau 1 tahun kan 3 Iya, kali panen. Iya. Hanya kemarin sempat sekali tanam 4 bulan langsung, setelah itu ndak didiamkan lahannya karena rencana mau tanam cabai. Nah, lalu kemarin tanam cabai di belakang asrama itu 1000 pokok. Itu sekali panen itu 50 sampai 60 kilo. Itu 1000 ya. Itu untuk takaran 1000 pokok itu 60 sampai 50 kilo dapat. Tentang pangsa pasarnya? Kalau untuk cabai dengan jagung memang tidak kesulitan. Karena kalau cabai itu di mana di Darit, di Meranti pun saya sendiri yang kesulitan untuk memberi untuk masyarakat yang iya benar ya. Jadi kayak tadi kan beberapa minggu yang lalu di Darit sudah pesan, makanya tadi langsung bawa ke Darit.
Bahkan sempat di Sanggau Kapuas mereka sempat kontak saya, di Pasar Pelemboyan pun mereka nggak tahu dapat nomor WA saya dari mana, mereka kontak untuk kalau mau kerjasama dengan Pontianak Pasar Pelemboyan ya. Berarti dijemput di sini ya, Iya. brother? Ya. Ah, ini brother, saya mau nanya juga tentang kenapa sih brother tertarik membuka usaha ini? Saya tertarik karena saya itu sejarahnya begini. Saya sebelum datang di Kalimantan, memang saya dipersiapkan untuk kursus pertanian di Salatiga di Jawa Tengah. Di tempat-tempat pastor-pastor Yesuit juga yang mereka punya tempat lembaga untuk membuka kursus pertanian. Dan saya sempat 4 bulan kursus pertanian di Salatiga di Jawa Tengah. Setelah itu saya ke sini. Karena saya ke sini karena mereka melihat lahan yang kosong sesuai dengan apa yang saya tekuni. Saya kursus selama 4 bulan dan memang saya ke sini karena pemimpin kami mengatakan bahwa lahan di daerah Kalimantan Barat masih kosong dan itu butuh orang yang memang benar-benar punya hati untuk daerah Meranti. Di brother Iya. punya hati, ada niat yang baik untuk Iya. masyarakat Meranti. Dan memang setelah saya ke sini 2014-15 datang ke Meranti, memang saya tidak bisa banyak berbuat ya, lebih banyak diam dan melihat belajar dari masyarakat, mendengar tentang bagaimana pola masyarakat di sini berkebun, cocok tanam seperti apa, cara mengolah tanah. Saya lebih banyak diam, tapi saya berusaha untuk selain diam, saya berusaha untuk pelan-pelan untuk lakukan itu. Nah, jadi brother, berarti mungkin saya tanya tentang CU Panjur Kasih nih. Ya, Jadi sudah berapa lama brother menjadi anggota CU Panjur Kasih? saya dari 2015 CU Pancur Kasih di Darit. Saya mulai masuk dari uang sayur, kacang panjang, timun yang saya jual. Saya berusaha untuk nabung di CU Pancur Kasih. Dulu masih di Darit, belum berdiri ya. Dulu pertama siapa yang mengenalkan Dulu, CU? karena dulu ada pastor kami yang dia perintis, dia membeli lahan-lahan di sini, Pastor Bosco yang almarhum sekarang. Dia sendiri yang ngarahkan kami untuk masuk ke CU Pancur CU Kasih. dan bukunya dia itu buku dari CU Pancur Kasih itu Pastor Bosco waktu itu diserahkan ke Pastor Bento, lalu Pastor Bento serahkan ke saya untuk kamu melanjutkan itu, sehingga uang sayur yang saya jual ke pasar akhirnya saya dari ya Rp1.000 2050 saya berusaha Simpan di untuk- CU. Ah. Jadi kontribusi CU Panjur Kasih dalam pengembangan UP baik untuk anggota dan masyarakat nih menurut brother apa? Terutama untuk saya pribadi ya, kehadiran CU, kalau saya melihat sejarah saya di Meranti yang memang harus dari nol, tapi ketika CU saya mulai masuk ke CU Pancur Kasih, itu sangat membantu saya. Terutama, pertama kehadiran CU juga mengajak saya untuk bekerja pastinya kan. Tapi ketika saya masuk dan saya menyampaikan bahwa saya akan membuka lahan dan mereka sendiri melihat anggota yang dari CU datang melihat itu dan akhirnya mereka juga respon dengan kehadiran saya. Dan memang saya benar-benar serius. Dan itu saya melihat wajah Meranti saat ini dengan adanya CU banyak perubahan-perubahan baik di dunia pertanian tapi juga kehidupan ekonomi masyarakat. Saya sendiri melihat itu banyak perubahan terutama dari segi fisik rumahnya. Rumah-rumah banyak yang mulai berubah. Menata ekonomi juga mulai semakin bagus. Itu bagi saya CU sangat membantu selain saya, tapi saya melihat secara keseluruhan masyarakat sangat juga membantu. bisa terbantu. Tapi saya sendiri sampai membuka begitu banyak lahan itu kehadiran CU Pancur Kasih yang sangat mendukung saya di sini. Jadi untuk masyarakat nih brother yang belum mengenal CU, jadi apa harapan brother? Harapan saya bahwa harapan saya untuk masyarakat itu sekarang sudah ada CU Pancur Kasih di Meranti yang dulu kita harus lari ke Darit, nabung ke Darit, di CU di Darit sekarang di Meranti sudah ada. Saya sendiri kalau tanpa CU Pancur Kasih di Meranti 4 hektar itu mungkin buka sendiri dengan butuh dana. Oke, saya punya dana pertama, saya punya modal yaitu modal nekat, modal berani itu sudah ada. Tapi tentu lepas dari itu kalau masuk dalam sistem itu semua butuh uang. Bayar orang dan lain sebagainya. Maka CU sudah ada, mungkin selama ini masyarakat masih bingung untuk membuka usaha apa saja untuk kehidupan ekonomi ke depan. Mari kita berbondong-bondong juga ke CU karena di sana sudah ada usaha-usaha produktif. Dan jangan lupa bahwa kehadiran CU juga mengajak masyarakat untuk bekerja. Dan juga kehadiran CU juga membentuk kepercayaan masyarakat bahwa kalau mau meminjam untuk usaha tani, gunakan itu untuk usaha tani. Nah, kalau mau minjam untuk buka warung, usahakan gunakan kepercayaan itu baik-baik. Dan saatnya juga harus dikembalikan, harus juga menjaga kepercayaan itu agar juga saatnya juga
apa pinjaman kita juga kita akan nutup pada saat sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati Oke, bersama. brother. Nah, jadi yang terakhir nih, brother. Jadi harapan brother buat CU Pancur Kasih apa, brother? Harapan saya semoga juga kehadiran CU Pancur Kasih Meranti lebih semangat lagi untuk bekerja. Jangan takut untuk melangkah karena Tuhan selalu punya rencana lain untuk CU Pancur Kasih, untuk anggota mereka yang terlibat di dalamnya itu. Dan ke depan saya yakin, saya punya mimpi besar bahwa ke depan CU Pancur Kasih akan menjadi sorotan besar untuk Kecamatan Meranti dengan kinerja orang-orang yang bekerja di dalamnya itu sangat luar biasa bagi saya. Oke. Maka yakin bahwa Tuhan selalu menuntun Amin. CU Pancur Kasih Meranti. Oke, brother, terima kasih atas waktunya dan semoga usaha brother terus lancar dan berkembang. Terima brother. kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, brother. Oke, teman-teman, jadi sekian obrolan kita pada hari ini bersama brother. Semoga apa yang telah kita perbincangkan pada hari ini bisa memotivasi teman-teman semua. Jadi kita tunggu episode CUPK jalan-jalan berikutnya.